Dan inilah untuk kartu pendaftaran sistem seleksi CASN-nya yang kita akhiri ya untuk saat ini. Dalam kehidupan bermasyarakat, saya tergolong aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh lingkungan di mana saya tinggal. Misalkan Madrasah Sanawiyah. Kemudian untuk nama sekolahnya kita ketik manual. Nah, berikutnya untuk nama jabatan atau kedudukannya ini kita sebagai apa. Berikutnya di sini kita klik akhiri proses pendaftaran. Klik. Setelah pendaftaran diakhiri dan proses tidak bisa mengubah lagi. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini saya akan memberikan tutorial secara lengkap ya untuk mendaftar P3K guru tahun 2022 untuk semua kategori pelamar, baik itu pelamar prioritas 1, 2, 3 maupun juga pelamar umum. Nah, sobat semuanya, di sini di akun SSCASN tentunya teman-teman sudah melihat untuk status prioritasnya, itu prioritas yang keberapa. Kemudian untuk cara melanjutkan pendaftaran pengisiannya ini adalah tidak jauh berbeda, teman-teman. Ya, pada di sini bagaimanakah caranya untuk melakukan pengisian biodata, kemudian pengisian jenis seleksi, kemudian mendaftar formasi, kemudian pengisian riwayat-riwayat mulai dari deskripsi diri, kemudian riwayat pendidikan, kemudian pengalaman kerja, kemudian pengalaman organisasi, kemudian pengalaman kursus dan juga pelatihan, kemudian pengalaman pengembangan profesi, unggah dokumen serta resume, dan pada akhirnya inilah pada bagian akhiri pendaftaran. Bagaimanakah tutorialnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, tentunya teman-teman sudah menyiapkan untuk berkas-berkas yang akan dilakukan pengisian ya. Nah, di sini kita membukanya itu adalah ke link pendaftarannya, yaitu sscsnbkn.go.id. Kemudian teman-teman bisa klik enter. Kemudian di sini bagi teman-teman yang belum memiliki akun, silahkan buat akun dulu. Untuk caranya silahkan simak video sebelumnya ya. Nah, di sini kita melanjutkan teman-teman ya. Dari sini kalian bisa klik tombol login ini. Kemudian di sini ada notifikasi seperti ini, maka kita bisa klik saja OK. Nah, berikutnya di sini teman-teman silahkan memasukkan nick dan juga passwordnya ya. Setelah itu kalian bisa klik masuk. Nah, pada bagian ini bagi teman-teman pelamar prioritas baik itu P1, P2 maupun P3, maka teman-teman akan langsung masuknya ke sini ya, termasuk juga pelamar umum bagi yang sudah memiliki akun sebelumnya. Kalau belum, nanti kalian silahkan isi di bagian biodata ya. Nah, berikutnya di sini teman-teman, ketika kita masuk pada bagian yang kedua yaitu memilih jenis seleksi, maka di sini secara otomatis akan terdeteksi ya, kita itu dari data Dapokliknya itu masuk ke pelamar prioritas keberapa? Prioritas 1, 2, 3 atau pelamar umum. Kemudian di sini data sekolah kita, kemudian instansi kita, jabatan kita, kemudian prodi pada Dapodik, kemudian pendidikan. Nah, di sini ada satu kolom yang teman-teman perlu isi ya. Ini adalah pada bagian pendidikan. Nah, kita scroll ke bawah biar lebih jelas. Nah, di sini kalian nggak akan bisa klik selanjutnya ya. Kita nggak akan bisa klik selanjutnya sebelum teman-teman di sini memilih pendidikan ya. Nah, ini kita pilih salah satu pendidikan yang paling sesuai dengan yang Anda miliki. Kita lihat ijazah masing-masing, kita pilih di sini ya. Kita klik pilih. Kemudian teman-teman dilihat ijazahnya itu apakah D4 atau ke S1. Kemudian ijazahnya itu apa. Nah, ini karena S1 PGSD pendidikan guru sekolah dasar, tertera di ijazah, berarti kita pilih di sini. Berikutnya tombol selanjutnya ini akan bisa diklik ya. Kemudian kita klik selanjutnya. Nah, berikutnya di sini kita akan masuk pada bagian formasi ya. Nah, di bagian formasi ini tentunya di sini teman-teman untuk jenis seleksinya sudah terkunci ya. Kemudian instansi terkunci, kemudian terkunci dari data Dapodik kita. Ini kemudian ini untuk pendidikan kita tadi yang udah dipilih ya. Kemudian di sini nomor ijazahnya, kemudian di sini tahun lulus, kemudian tanggal ijazah, kemudian nama perguruan tinggi atau sekolahnya. Nah, berikutnya di sini kita pastikan semua datanya sudah benar ya. Kalau misalkan sudah, ini kita bisa scroll ke bawah. Nah, berikutnya di sini teman-teman kita masukkan kode CAPTCA ya. Nah, ini kita masukkan kode CAPTCA untuk bisa melanjutkan. Nah, di sini kita masukkan kode CAPTCA ini. Sebelumnya kalian bisa baca dulu ya petunjuk pemilihan formasi.
pilihlah instansi dan jenis formasi. Nanti teman-teman untuk memilih formasinya itu nanti menunggu ya, sesuai dengan jadwal yang sudah ada pada pembahasan kita, tentunya untuk pelamar umum ya. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan kode captcha. Kode captchanya tentunya satu laptop dengan yang lainnya itu berbeda, teman-teman. Kita masukkan dulu, kemudian seperti ini, kemudian seperti ini. Setelah itu teman-teman bisa klik selanjutnya. Nah, berikutnya teman-teman, di sini pada bagian riwayat ya. Pada bagian riwayat, pengisian riwayat di 4 ini, di sini ada banyak sekali yang teman-teman harus isi ya. Nah, yang harus diisi ini adalah mulai dari deskripsi diri, kemudian riwayat pendidikan, kemudian di sini pengalaman kerja, kemudian pengalaman organisasi, kemudian pengalaman kursus, kemudian pengalaman pengembangan profesi. Ini kita isi semua nanti. Nah, di sini yang pertama ini adalah pada bagian deskripsi diri. Nah, di sini silahkan mendeskripsikan diri Anda ke dalam sebuah essay yang menggambarkan Anda ini dalam bidang pekerjaan dan kehidupan bermasyarakat, maksimal 3000 karakter ya. Nah, di sini kalian bisa langsung mengetikkan di sini atau diketik di Word kemudian dipastekan ya. Ini adalah contohnya. Oke, inilah contohnya teman-teman. Jadi silahkan mendeskripsikan kan perintahnya. Nah, di sini ada dua kata kunci yang perlu kita ingat ya. Nah, ini kata kunci yang perlu kita ingat, ini adalah kita diminta untuk menggambarkan diri kita ini dalam bidang pekerjaan dan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau misalkan dalam bidang pekerjaan, tentunya pekerjaan kita yang menjadi guru honorer ya, jadi kita deskripsikan itu. Yang kedua ini adalah deskripsikan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga untuk yang contohnya ini yang saya tulis ini adalah yang seperti ini. Nama saya adalah bla bla bla, saya lahir di bla bla bla. Saat ini saya menjadi seorang pengajar atau guru honorer yang mengajar di kelas 3 ya, SD ini. Kemudian saya sudah mengajar di sekolah ini selama 9 tahun. Setelah sebelumnya saya mengajar di SD bla 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 tahun 2005 sampai 2007. Kemudian di SD ini 2007 sampai 2012, kemudian SD berikutnya 2012 sampai 2013, dan pada akhirnya bermuara di SD ini. Nah, kemudian di sini kita deskripsikan kita dalam bidang pekerjaan ya. Yang mana di sini selama menjadi guru honorer 17 tahun ini saya memiliki banyak pengalaman suka duka sebagai seorang guru. Meskipun gajinya pas-pasan, ini saya tetap semangat mengabdikan diri untuk negeri, bermodalkan keikhlasan. Kemudian selama menjadi guru saya gemar membaca dan sharing dengan rekan sejawat untuk bisa menerapkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Dalam menunaikan tugas mengajar sehari-hari, saya sering menerapkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif, serta memanfaatkan media yang ada, termasuk juga alam sekitar. Nah, salah satu contohnya ini adalah melakukan pembelajaran di luar kelas ya, melalui pengamatan pada tanaman di sekolah. Nah, pada taman di sekolah ya. Nah, menurut saya metode ini cocok untuk mengajarkan materi ilmu pengetahuan alam pada anak-anak. Selain itu juga beberapa kali saya mengajak mereka ini untuk melakukan eksperimen sederhana menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, kemudian yang kedua, deskripsi mengenai kehidupan bermasyarakat. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat saya tergolong aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh lingkungan di mana saya tinggal. Misalkan pengurus arisan RT, tergabung dalam Karang Taruna, kemudian ikut majelis taklim dan lain sebagainya. Saya merasa senang jika saya ini bermanfaat bagi orang lain di sekeliling saya. Nah, setelah teman-teman di sini kita menulis di sini, maka kalian bisa saja ya untuk mengkopinya. Oke, kita copy. Berikutnya kita pastekan yaitu pada SSCASN kita tadi. Nah, ini kita tinggal pastekan di sini ya, teman-teman. Nah, seperti ini kan. Sudah jadi. Nah, berikutnya di sini kita isikan yang kedua ya. Setelah isi udah selesai ini. Di sini kita isikan daftar riwayat pendidikan. Nah, kita klik di sini tambah riwayat pendidikan. Di sini kita mulai dari tingkat paling bawah ya. Tingkat paling bawahnya ini adalah SD, berarti kita pilih. Nah, di sini jenjang SD itu kan sekolah dasar ya. Nah, ini kita pilih yang sekolah dasar. Kemudian untuk jurusannya ini sesuai dengan ijazah saya. Ini adalah saya itu MI ya, teman-teman. Makanya kalau MI itu kan di sini seharusnya seperti ini ya. Nah, madrasah ya, madrasah ibtidaiyah, kemudian persamaan dan lain sebagainya. Nah, ini madrasah ibtidaiyah. Kemudian kita masukkan nama sekolahnya, teman-teman. Oke, kita masukkan nama sekolahnya.
Nah, seperti ini. Kemudian tahun masuknya. Nah, di sini untuk tahun masuknya ini adalah oke, kemudian untuk tahun lulus. Nah, kemudian untuk akreditasinya. Nah, di sini dikarenakan untuk akreditasinya tahun itu belum ada ya. Ini ketika ditanya, ini kita sesuai petunjuk, ini bisa diisi dengan strip. Kemudian untuk tempatnya, nah tempat sekolah kita ini ada di mana? Sesuai dengan perintahnya, di sini kita auto complete. Kita tunggu. Kemudian setelah di sini ada, kita bisa pilih ya. Kemudian untuk nomor ijazahnya, ini kita isikan nomor ijazahnya. Oke, kita masukkan tanggal ijazahnya tahun 99, ini kita carinya di sini ya. Kemudian di sini untuk nama pejabat penandatangan ijazah, itu berarti yang tanda tangan ijazah kita itu siapa? Nama kepala sekolah ya biasanya. Ini kita isikan sesuai di sana. Nah, ini adalah sesuai dengan ijazahnya. Nah, terakhir ini teman-teman kalau sudah selesai semua, ini kita simpan ya. Kita klik simpan. Nah, dengan demikian maka otomatis sudah terdeteksi ya. Ini sudah masuk untuk sekolah dasarnya. Nah, berikutnya setelah kita mengisikan untuk data pendidikan sekolah dasar, kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk yang SMP kan berarti. Nah, kita pilih yang SLTP. Pilihan untuk SMP itu SLTP dan SLTP kejuruan. Nah, ini karena SMP ya SLTP ini ya. Kemudian di sini untuk jurusannya ini adalah di madrasah juga ya. Nah, madrasah sanawiyah. Kemudian untuk nama sekolahnya kita ketik manual. Oke, kemudian untuk tahun masuknya kita tulis tahun masuknya ini tahun berapa. Kemudian tahun lulusnya oke 2002. Kemudian untuk akreditasinya oke, ini akreditasinya adalah dulu itu B ya. Kemudian untuk tempatnya, nah tempatnya ini adalah setara kabupaten ya. Kalau kita ketikkan manual untuk namanya ini, oh ya tempatnya di sini teman. Bentar, ini untuk nomor. Nah, tempatnya di sini adalah nah, ini auto complete ya. Kemudian untuk nomor ijazahnya, baiklah di sini kita pilih untuk tanggal ijazahnya ini pada bulannya ya. Sesuai dengan tanggal ijazah yang ada teman-teman. Kemudian untuk nama pejabat kita isi dengan yang penandatangan ijazah nama kepala sekolahnya. Oke, seperti ini teman-teman. Kalau sudah kita simpan. Oke, kita simpan. Nah, sekarang sudah tersimpan kan untuk yang SD dan SLTP. Kita lanjutkan untuk yang SLTA ya. Nah, ini kita pilih SLTA. SLTA-nya ini bukan kejuruan ya. Kemudian kita masukkan jurusannya. Ini adalah madrasah aliyah ya teman-teman. Jurusannya IPS. Ya, di sini adalah untuk jurusannya ini adalah IPA teman-teman. Nah, kita pilih untuk IPA.
kemudian nama sekolahnya kita tuliskan. Nah, berikutnya setelah kita isikan data-datanya, ini kita klik simpan ya untuk menyimpan ijazah SMA kita. Nah, berikutnya di sini yang terakhir ini kita isikan yaitu ijazah S1-nya. Ini kita bisa klik tambah pendidikan. Kemudian di sini untuk tingkat pendidikannya ini tentunya S1 ya. Nah, ini antara di D4 dan S1 beda, teman-teman. Nah, ada S1. Kemudian untuk jurusannya ini kita isikan. Ini adalah pendidikan guru sekolah dasar. Ya, sebelum S1 ini ada D2, ini kita bisa isikan dulu ya untuk D2 nya. Oke, ini adalah pendidikan nah, ini D2 pendidikan guru sekolah dasar ya. Kemudian nama perguruan tingginya. Oke, D2 pendidikan guru kelas sekolah dasar, kemudian perguruan tingginya. Kemudian tahun masuk lulus. Kemudian kita isikan tahun masuk, tahun lulus, gelar depannya ini karena nggak ada ya kita change strip gini. Gelar belakangnya kita isi. Kemudian untuk gelar belakangnya ini tentunya kalau D2 itu sama PD ya. Nah, berikutnya akreditasi. Berikutnya kita isikan tempatnya. Nah, ini kita tunggu komplitnya ya, auto komplit. Kemudian untuk nomor ijazahnya. Oke, berikutnya setelah kita isi semua datanya termasuk nama pejabat penandatangan, ini kita klik simpan. Inilah untuk ijazah D2 kita ya. Nah, di sini ternyata ada kesalahan untuk D2-nya. Kalau misalkan teman-teman ada kesalahan, ini cara mengubahnya di sini ya. Kalian klik ubah. Kalau klik hapus ini berarti kita hapus. Ini kita klik ubah. Inilah terkait tentang nama penandatangan ijazah. Nah, nama penandatangan ijazah ini adalah yang benar tuh rektor, bukan dekan ya. Oke, setelah kita perbenahi, nah ini sesuai dengan nama rektor. Kemudian kita klik simpan. Nah, sekarang D2 nya sudah, sekarang kita masukkan yang S1 nya, teman. Nah, di sini kita pilih yaitu S1 ya. Oke, di sini sarjana S1. Kemudian kita pilih jurusannya. Oke, pendidikan guru sekolah dasar. Kemudian kita masukkan nama sekolahnya. Kemudian tahun masuk lulus. Oke, kita isikan data-datanya, tahun masuk lulus, kemudian gelar depan nggak ada, gelar belakang ini adalah SPD, kemudian ada SD-nya ya kalau di sana. Oke, kemudian di sini kita isikan semuanya, akreditasi, tempatnya, kemudian nomor ijazah, tanggal, kemudian pejabat penandatangan. Kemudian setelah itu kita klik simpan. Dengan demikian kita sudah berhasil selesai untuk mengisi yang pertama. Ini adalah deskripsi diri, kemudian juga tambah riwayat pendidikan. Sudah selesai ya dari SD sampai S1. Kemudian berikutnya ini adalah pengalaman kerja. Nah, untuk menambah pengalaman kerja di sini kita klik di sini ya, tambah pengalaman kerja. Seperti yang disampaikan di sini bahwa kosongkan bila tidak bekerja di instansi pemerintah. Berarti yang diisikan ini yang di instansi pemerintah. Misalkan kita di SD negeri, itu kan instansi pemerintah ya. Ini karena di SD negeri, ini kita masukkan untuk datanya. Ini kita ketikkan langsung kata kuncinya bisa. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan untuk jabatan kita ini sebagai apa. Oke, berikutnya ini adalah SK pengangkatannya, tanggal mulai, tanggal selesai. Ini dalam satu sekolah ini seperti mengisi di RH kemarin, itu diisi ketika ada mutasi ya. Kemudian di sini gaji pokoknya kita isi.
kemudian kita klik simpan. Oke, sudah masuk ya di sini untuk pengalaman kerja untuk yang pertama. Nah, di sini tadi ada yang perlu kita edit untuk instansi perusahaan. Ini adalah seharusnya nama sekolahnya ya. Oke, seperti ini sehingga nanti akan berganti. Kemudian kita simpan. Nah, sudah berganti kan di sekolah ini, tanggal mulai kapan, tanggal selesainya kapan. Kita masukkan untuk sekolahan yang kedua karena kita melakukan perpindahan dulunya. Ini caranya sama, kita pilih untuk instansinya. Kemudian di sini kita ubah nama sekolahnya. Kemudian isian-isian sampai bawah ini sama halnya dengan tadi, kita isikan jabatannya, kemudian tanggal mulai selesai, nomor SK, gaji pokok, kemudian pejabat penanda tangan ya. Kemudian setelah itu kita klik simpan. Berikutnya di sini kita klik simpan. Oke, sudah ya yang kedua. Kemudian yang ketiga. Kemudian kebetulan untuk SK yang ketiga ini adalah Kepala Dinas Pendidikan ya, yang penanda tangan. Kemudian kita klik simpan. Oke, lanjut untuk yang terakhir di SD yang sampai saat ini ditempati ya. Kemudian kita ubah instansinya. Oke, berikutnya setelah selesai ini kita klik simpan. Nah, sekarang tersimpan ya untuk SK untuk riwayat pekerjaan di SDA, SDB, SDC, SDD. Nah, berikutnya kita lanjutkan untuk pengisian pengalaman organisasi, teman-teman. Berikutnya pengalaman organisasi. Ini kita klik di sini. Misalkan di sini adalah PGRI ya. Kita ini anggota PGRI. Nah, berikutnya untuk nama jabatan atau kedudukannya, ini kita sebagai apa? Tentunya di sini untuk kita ini adalah sebagai anggota biasa ya. Kemudian tanggal mulainya kapan? Ini per 5 tahunan, berarti di sini kita isi mulai di KTA 2021. Kemudian kita isi bulannya. Kemudian untuk tanggal selesainya ini sampai masa berlaku ya, sampai masa berlaku kartunya. Kemudian tempatnya kita tunggu autocomplete. Kemudian pemimpinnya ini siapa? Kemudian setelah itu kita klik simpan. Nah, ini PGRI sudah. Kemudian satu lagi ini adalah pramuka ya. Kemudian di sini untuk jabatan dalam organisasi pramuka, di sini kita adalah sebagai anggota ya. Namun kalau di sekolah ini menjadi pembina. Ini tentunya juga kita lihat untuk di bagian tanggal mulai. Ini masa berlakunya. Kemudian untuk tanggal selesainya. Setelah itu kita klik simpan. Nah, sekarang kita untuk pramuka dan juga di PGRI ini sudah ya. Untuk riwayat ini sudah. Kita lanjutkan untuk kursus. Jika teman-teman memiliki kursus, ini kita masukkan kursusnya. Misalkan kita ingin menambahkan ini ya, saya pernah mengikuti Brain Power misalkan, Brain Power atau mungkin apa itu kegiatan pada bagian pelatihan diklat ke-13. Nah, di sini ketika nanti kesulitannya, inilah misalkan kita pilih ya. Nah, ini harus terisi di autocomplete ini. Nah, kita harus isi di sini. Nah, di sini tidak ditemukan. Misalkan kita cari kata kunci diklat. Nah, adanya diklat administrasi, aparatur, bina marga dan seterusnya. Administrator database ini enggak,
saya nggak ada kaitannya dengan ini, berarti saya nggak isi ini. Kita ketikkan kata kunci A, misalkan administrasi, kemudian kalau misalkan B. Nah ini kalau misalkan memang kita benar-benar nggak punya sesuai dengan database pada server jenis kursus ini sebaiknya nggak diisi ya, seperti halnya pengisian DRH tahun 2021 kemarin untuk P3K Guru. Nah berarti di sini fix saya nggak ngisi. Mungkin teman-teman kalau punya ini bisa diisi ya. Untuk pengalaman pengembangan profesi ini teman-teman pernah ikut apa enggak? Di sini tentunya kalau punya ya sebaiknya diisikan ya. Inilah tambah pengembangan profesi. Ini adalah maksudnya judul penulisan. Ini karya tulis atau artikel yang terpublikasi di jurnal dan sebagainya. Nah di sini kalau misalkan saya ini nggak ada ya, ini saya nggak isi ya. Kalau misalkan ada silahkan teman-teman isikan. Nah setelah kita isi semuanya, berikutnya di sini kita klik selanjutnya teman-teman. Maka kita akan masuk pada bagian upload dokumen. Nah pada bagian upload dokumen di sini untuk cek aktif akun e-materai, ini tentunya di sini nggak ada ya yang ditandatangani dengan materai. Ini adalah kalian bisa lihat lagi di sini ada tombol unggah, ini sudah nggak bisa ya. Untuk P1 ini nggak bisa nih unggah ini. Kita bisanya hanya lihat. Kalian bisa lihat untuk KTP-nya, kemudian ijazah dan sebagainya. Di sini untuk P1 ini nggak wajib, nggak harus ya. Memang nggak sebaiknya nggak upload ya. Kemudian berarti setelah sampai sini, ini kita langkah berikutnya ini masuk ke resume teman-teman. Nah kita klik resume ini. Nah, pada bagian resume ini teman-teman, ini kalian checklist semua ya, di checklist. Ingat di sini paling lambat nanti tanggal 13 November ini harus sudah diakhiri. Jadi jangan tunggu waktu lama-lama supaya nanti nggak ketinggalan ya. Nah di sini kita checklist semua pada bagian resume ini, mulai dari P3K Guru, jenis formasinya, seleksinya benar, instansinya benar, kemudian di sini gelar depan nggak ada benar, kemudian nama sesuai ijazah, kemudian gelar belakang, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian tanggal lahirnya, perguruan tinggi, kemudian untuk S1-nya, kemudian di sini untuk agama, kemudian status. Kemudian kita scroll ke bawah, pastikan semua terchecklist. Selanjutnya di sini tahun lulusnya dipastikan sudah benar belum. Kemudian nomor ijazahnya, tanggal ijazahnya. Kemudian untuk di sini tahun lulusnya. Kemudian untuk IPK. Nah di sini IPK ada IPK-nya teman-teman, dikarenakan memang di yang teman-teman membuat akun tahun kemarin ini ada IPK-nya, kan ada kolom untuk menambahkan IPK ya. Untuk tahun 2022 ketika teman-teman membuat akun baru, maka kolom IPK-nya nggak ada. Makanya di sini kalau IPK-nya kosong ini nggak usah heran, karena di buku panduan pun contohnya itu juga kosong ya untuk IPK ini. Ini kita checklist, kemudian jenis sertifikasi kita checklist, kemudian di sini kita checklist semuanya sambil kalian teliti ya, alamatnya, kemudian nomor HP dan lain sebagainya. Di checklist semua, kemudian untuk berkas-berkasnya ini kalian bisa checklist semuanya. Oke, nah berikutnya kita scroll ke bawah, lanjutkan. Nah berikutnya di sini teman, setelah di sini semua di checklist, jangan sampai lupa ini tombol akhir pendaftaran belum bisa, dikarenakan di sini juga ada dua tombol yang perlu kita checklist ya. Yang pertama petunjuk mengenai resume, ini kita klik centang semuanya ya kan. Kemudian jika ada yang belum selesai belum sesuai, teman-teman bisa melakukan perubahan ya dengan cara klik tombol sebelumnya tadi. Karena di sini kita sudah selesai, maka kita bisa akhiri pendaftaran. Berikutnya terakhir di sini kalian checklist saya setuju. Saya menyatakan bahwa seluruh pernyataan dan informasi ini adalah benar ya pada pendaftaran ini. Kemudian kita klik akhiri proses pendaftaran. Berikutnya di sini kita klik akhiri proses pendaftaran. Klik. Setelah pendaftaran diakhiri dan proses tidak bisa mengubah lagi. Pastikan kembali semua data terkait pendaftaran ini sudah benar teman-teman. Kalian bisa klik iya. Berikutnya di sini kita akan mendapatkan tampilan bahwa semua resumenya ini sudah di checklist ya, semua sudah benar. Kemudian kita ketika klik tombol di bawah kita scroll, maka di sini kita akan bisa mencetak kartu informasi akun dan cetak kartu pendaftaran CASN. Coba kita cetak kartu pendaftaran CASN, kita klik di sini. Maka otomatis di sini akan terunduh ya. Kemudian kita buka. Dan inilah untuk kartu pendaftaran sistem seleksi CASN-nya yang kita akhiri ya untuk saat ini.
Nah, di sini untuk kategori peserta kita ini sebagai pelamar prioritas 1, meskipun di sini ada lokasi ujian strip ya. Ini kita tidak perlu ujian lagi karena kita tinggal menunggu penempatan. Kemudian nanti akan dicek ya oleh admin dari instansi, meskipun nanti nggak akan ada seleksi administrasi. Nah, ini akan dengan demikian untuk P1 ini sudah bisa selesai ya di sini. Kemudian untuk teman-teman nanti untuk prioritas 2, 3 serta pelamar umum nanti juga akan muncul seperti ini. Kemudian nanti untuk lokasi ujian kita pantau secara berkala sesuai dengan jadwalnya. Kemudian di sini akan diceklis semuanya ya oleh tim seleksi administrasi. Oke, demikian semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.